Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan mencoba menerangkan tentang hakikat bahasa Indonesia, sifat bahasa, fungsi bahasa, dan kedudukan bahasa di era revolusi 4.0. Langsung saja kita ke pembahasan pertama. Hakikat bahasa Indonesia. Hakikat bahasa Indonesia tidak dapat dipisahkan dari hakikat bahasa itu sendiri. Yang pertama, bahasa sebagai sarana interaksi sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan memerlukan orang lain dalam kehidupannya, sehingga manusia membutuhkan bahasa sebagai alat komunikasinya. Yang kedua, bahasa adalah ujaran. Yang ketiga, bahasa meliputi dua bidang, yakni yang pertama, bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat ucap, yaitu berupa getaran yang bersifat fisik yang merangsang alat pendengaran. Yang kedua, arti atau makna, yaitu isi yang terkandung di dalam arus bunyi yang menyebabkan adanya reaksi. Nah, setiap struktur bunyi ujaran tertentu akan mempunyai arti tertentu pula. Yang selanjutnya yaitu fungsi bahasa. Fungsi bahasa secara umum adalah sebagai sarana dan sebagai bentuk dasar ujaran. Sedangkan secara tradisional, fungsi bahasa adalah untuk berinteraksi dan berkomunikasi, menyampaikan gagasan, menyampaikan pikiran, menyampaikan konsep, dan juga perasaan. Ada pula fungsi khusus bahasa terkhusus bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sesuai kepentingan bangsa Indonesia, yaitu yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pendidikan. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. Dan yang terakhir yaitu bahasa Indonesia sebagai alat pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya adalah fungsi bahasa. Bahasa memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama sebagai alat komunikasi, yang dimana setiap individu dapat melakukan komunikasi dua arah yang dapat dimengerti oleh masing-masing individu. Yang kedua sebagai alat pemersatu bangsa. Komunikasi masyarakat dengan bahasa yang sama dan dapat dimengerti satu sama lain akan mempersatukan bangsa menjadi lebih kuat. Dan yang ketiga sebagai identitas suatu bangsa. Pastinya setiap daerah atau bangsa memiliki perbedaan dalam berbahasa. Maka dari itu, perbedaan tersebut menjadikan suatu ciri khas dari bangsa atau daerah itu sendiri. Nah, selain 3 fungsi utama bahasa yang sudah saya jelaskan tadi, bahasa juga memiliki beberapa fungsi lainnya. Yang pertama adalah sebagai alat untuk berpikir, kedua sebagai alat kontrol sosial, ketiga sebagai alat menunjukkan ekspresi, keempat sebagai alat untuk memahami diri sendiri dan orang lain, kelima sebagai alat untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan dan sejarah, keenam sebagai alat untuk membangun karakter dan kecerdasan. Dan yang terakhir adalah kedudukan bahasa Indonesia di era revolusi 4.0 pada sekolah dasar. Menurut saya kedudukan bahasa Indonesia tidaklah terlalu berubah karena bahasa Indonesia tetap digunakan pada kehidupan sehari-hari. Dan pada era revolusi 4.0 ini banyak sekali teknologi digital yang sudah dikenal oleh semua kalangan masyarakat, terutama siswa sekolah dasar. Nah, oleh karena itu, pendidikan moral bahasa Indonesia sangatlah penting untuk kita ajarkan kepada siswa sekolah dasar agar mereka tidak salah dalam berbahasa Indonesia pada saat menggunakan media-media sosial seperti Twitter, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja dari kami yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.